Jadi sebenarnya kamu yang sebelah mana nih? Sekarang kan karena demo ya, jadi kita agak sedikit bisa gitu. Ya sebenarnya sih ada dua ini ya, alter ego lah. Yang satu secara individu ya musisi, penyanyi pop gitu. Oh, kamu penyanyi pop. Baru merilis lagu gitu. Oh. Karena sebelumnya kan dari boy band. Zaman-zaman era tahun 2011. 2011 boy band apa? Injection di SCTV. Oh, ini. Cuma beberapa orang doang yang tahu mungkin. Iya. Tapi waktu itu emang lagi peaknya banget karena boyband kan ya. jarang boy band. Nah iya. Dan Ya di kan? Indonesia pertama kali audisi terbesar di Indonesia itu boybandnya di. Bubar sekarang atau pertanyaannya kok bubar langsung? Sebenarnya kalaupun nggak bubar, Bentar dulu. Nggak, ini karena gini, kan jarang kan boy band. Selain dulu yang dulu apa sih boy bandnya? Smash, ya X09, Smash, ya. ya. Terus kan ini, Redup lah. terus kan mulai lagi naik. Ya, boy sejak band. ada audisi itu, boyband tuh mulai marak lagi kan. 2010 itu lagi hype-nya banget. Anak-anak boyband Naik semua. tuh. Nah, ada audisi salah satu TV swasta. Nama acaranya Boys and Girl Band Indonesia. Nah, aku ikut audisi di situ. Ya, Masuk. iseng berhadiah lah. Ternyata masuk sampai ke 5 besar. Oke, terus Tuh, dari situ ya udah menggeluti di dunia entertain, lebih banyak syuting sampai beberapa film FTV ikutan syuting juga. Ya sejak saat itu tau lah dunia depan layar ternyata begini. dan disitulah mulai jadi editor DOP atau bukan? Di situ baru mencintai depan layar nih, belum kenal belakang. Setelah tahu kru, nanya-nanya ngelihat kru kerjanya apa gini-gini, kok jadi tertarik di belakang layar nih. Tahu produser seperti ini, manajer seperti ini, ngelihat agensi gitu, bagian kru DP begitu. Jadi Bukannya di depan layar lebih enak, lebih kelihatan? ya kalau secara orang lihat ya, kalau orang lihat enak gitu tampil terus kan ada di depan layar. Cuma balik lagi kalau untuk penghasilan ya, gitu. Fokusnya ke penghasilan emang kan kayak gitu nggak setiap hari ada gitu. Paling ada beberapa callingan, oke, ini cocok sama peran ini, jalan gitu. Nanti dulu kita kembali ke boy band dulu. Berapa lama jadi boy band gitu? Ini yang Boy band itu mulai dari 2010, 11, 2012 itu udah mulai turun. Seumur jagung. Iya. Masalahnya apa? Boy band kamu berapa ini? 7 personilnya. Oh iya. Ya Allah, untuk memaintain 7 kepala kan susah juga ya. Punya ini beda-beda, terus punya kesibukan masing-masing, makin kesini makin kesibukan. Tapi nggak ada komitmen maksudnya. Ini kan kalian dipertemukan oleh kompetisi ini kan? Iya betul. Sebenarnya sih udah pada kenal ya. Salah satu pencetusnya itu teman SMA sebenarnya. Oke. Yang ngajakin, ayolah ikutan boy band. Nah aku sendiri mikir boy band ya berarti harus ganteng gitu pikirannya tuh kan tingginya seberapa gitu ya? Tingginya segimana gitu, wah kayaknya kurang pede tuh waktu itu. Tapi karena ada basic b-boy, breakdance boy gitu kan, aku dulu ikut breakdance. Cobalah, nggak apa-apa. Dan kebetulan di dalam boy band itu ada bener-bener real dancernya 2. Terus yang suaranya bener-bener bagus juga ada. Jadi kayaknya nih kemasannya bagus nih dibikin grup. Ikut audisi lah. Nah ikut audisi itu sempat ada maju mundur nih, lanjut enggak Antara lanjut mereka enggak. kalian berapa? Karena misah dari 7 itu. Jadi yang 4 di Bogor, sisanya ada di Bandung. Terus ada yang di Tangerang. Jadi kalau untuk kumpul latihan itu susah gitu. Aduh, terus? Iya, akhirnya Dulu masih belum begitu kenal digital sih ya. Belum. Wah, itu zamannya BlackBerry kan. Di itu 2010 juga. kok Black. Oh iya, 15 tahun yang lalu. Iya, oh my God. Maksudnya peralihan. Oke lah, ada yang pakai iPhone. Tapi hype-nya BlackBerry pada saat itu. Terus sosial media juga nggak semasif sekarang kan. Kalau sekarang apa-apa sosmed. Kamu kecepetan soalnya. 2020 baru digital di sini. Betul. Booming setelah pandemi kan. Terus? Jadi di situ manfaatinnya hanya Twitter, Facebook, terus ya mungkin ada sedikit dari status
BBM. Iya, WA nggak ada, Broadcast. BBM doang ya. BBM doang. Jadi medianya cuma di situ aja. Tapi pada saat kalian kompetisi itu dan menjadi boy band, si TV swasta ini atau ada produser atau ada setelahnya ya? Setelahnya itu ada yang pegang kalian nggak? Itulah yang bikin kita agak sedikit kurang berkembang. Kami itu kurang berkembangnya karena apa? Satu sisi setelah keluar dari TV itu kita dikontrak selama 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu nggak ada prospek apapun yang ditawarkan dari TV itu, hanya mengikat. Berarti di dalam ikatan itu kami nggak boleh perform, nggak boleh ini sendiri lah, jalan sendiri itu nggak boleh. Harus sama mereka. Harus sama mereka. Mau rekaman susah, harus izin gini. Jadi itu yang menghambat sebetulnya. Jadi kalian diikat itu untuk apa tujuannya? Mungkin nggak mau kehilangan mungkin ya, nggak mau misalkan lagi viral nih pada saat itu gitu ya, biar daripada kabur sendiri dibalikin lagi gitu. Mikirnya mungkin TV itu seperti itu, makanya beberapa di ajang contohnya nyanyi gitu ya, idol dan lain-lain, ada beberapa kontestan yang ragu untuk tanda tangan setelah acara itu. Ada yang benar-benar enggak sama sekali. Boleh baik. Itu boleh. Sebenarnya ada yang boleh. Ada yang tapi boleh. Dia nanti akhirnya tidak dianggap bagian dari acara tersebut. Gitu. Walaupun sudah menang begitu? Kalau menang mungkin ada ini lagi. Ada syarat yang lain. Ada syarat lagi ya. Kalau misal aku kan masih di finalis. Finalis itu masih juara ke-5 lah. Jadi belum ada. Tapi bagus loh kalau udah juara ke-5 itu. 5 besar atau 10 besar itu kan sebenarnya potensi banget. Dari ratusan grup yang ada di Jakarta aja, itu yang ada di Jakarta, belum lagi yang di Jogja, Bandung, Medan. Itu secara nasional ya? Secara nasional. Dan itu benar-benar acara yang boyband terbesar pada saat itu tuh. Itu sekali atau berapa kali sih itu boyband? Hanya sekali dan tutup. Dilanjutkan sama TV swasta yang lain. Ngikutin nama acaranya Galaxy Superstar. Waktu itu kan pernah dengar tuh. Ya, kalau Galaxy Superstar dia kalau nggak salah ada 2 jilid lah. 2 jilid. Di situ potensinya karena ngadaptasi dari si Boys and Girl Band Indonesia. Atau jangan-jangan organisernya sama, cuman pindah label, pindah ini aja nama. Kalau dulu sih SCTV sama Indosiar belum merger. Belum merger. Masih terpisah. Cuman ngelihat adaptasinya mungkin mantau mana kekurangannya gitu yang harus diperbaiki, diaplikasiin di yang ini lebih oke. Kalau secara kemasan memang jebolan dari Galaxy Superstar itu lebih mewah sih. Tapi lebih di take care juga, lebih di kalau secara kan tanda tangan pasti tanda tangan juga kan. Ada. Nah, tapi selama misalnya 2 atau 3 tahun di dalam tanda tangan itu mereka ada kayaknya sih ada ya, tetap ada ya. Cuman ada yang mau, ada yang enggak. Nah, begitupun di personil injection yang boyband aku itu, ada yang tanda tangan, ada yang enggak. Lah, kok bisa? Karena alasannya jauh, di Bandung harus ke Jakarta dulu, tapi perwakilan aja. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang benar-benar enggak tanda tangan. Berarti mereka tidak bagian dari acara itu. Acara itu. Iya. Itu smart juga tuh yang enggak tanda tangan. Iya kan? Jadi mereka bisa ngapa-ngapain. Betul. Nah, itu ada perjalanan mereka yang lebih, justru setelah keluar dari acara itu potensinya banyak off airnya. Off airnya itu lebih banyak dia di situ. Kan kayak misalnya Inal Afi gitu kan. Misalnya kan ditulis tuh, atau Indonesian Idol gitu kan. Kayak misalnya semi idol gitu. Nah, ini nggak ada titel tersebut. Nggak boleh ya. Jadi dicoret. Dianggap tidak pernah berpartisipasi dalam acara itu. Jadi udah hilang aja. Nah, kalian selama 3 tahun itu jadi diam aja, tidur. Ya itu dia, tidak kita menunggu si manajemen ini. Ini titik baliknya ke aku yang sekarang. Pada saat menunggu itu ya aku nyari-nyari casting, mulai syuting lah. Walaupun peran pembantu utama gitu, kadang jadi ekstra segala apa-apa, tapi coba aja ngisi waktu. Tapi tidak di arah menyanyi, singingnya nggak ada. Sempet nih dari grup yang bertujuh itu aku bikin 2. Dicabut 2, jadi bikin duo. Itu udah ngeluarin 4 single.
Oke. Nah, dari Berarti situ- komitmennya cuma kalian berdua aja dong. Hanya Yang berdua. 5-nya Iya. nggak tahu kemana deh. Yang 5-nya udah kesibukan masing-masing. Mungkin ada kesibukan karena itu dia nggak diapa-apain dan kita harus mandiri masing-masing di jalannya masing-masing. Ada yang masih kuliah. Kebetulan aku waktu itu masih kuliah juga. Ada yang kerja juga. Jadi nggak fokus gitu. Ya udah yang aman nih aku sambil kuliah, temen aku yang di Bandung sambil kerja. Ya udah kalau ada waktu seminggu sekali kita latihan bentuk duo, lumayan off air lebih banyak. Tapi tidak apa-apa dengan apa yang ditandatangan atau Enggak, itu sudah enggak. lewat kontraknya sudah. Ya karena jatuhnya pada waktu itu rekaman pun kami indie. Jadi nggak Oke. berurusan sama label. Dan lagi pula apapun. duo ya, bukan bertuju Duo. ya. Iya, dan ini namanya bukan membawa nama grup boyband Injection. Jadi namanya tuh X2. Ini sama juga lagi baru lahir, mati kembang. Iya. Berkembang. lagi, benar. Mencoba lagi di X2 itu lumayan bertahan lama sampai 2015 gitu. Lumayan lah. Iya, lagu-lagunya sampai sekarang pun udah ada di beberapa platform musik, Mas. Ada di Spotify, Joox dan lain-lain gitu. Terus setelah 2015 nggak mau Nah, lanjut lagi si duo ini. Kalau Karena yang memang- Injection mah udah gone lah ya, udah goodbye deh ya. Goodbye. Nah, X2 ini udah nggak bisa di maintain sekarang, memang balik lagi si fase boyband itu udah nggak ada. Di situ mungkin mulai banyak band-band baru gitu. Band-band baru yang indie, terus ada grup apa jadi ketutup. Dan adanya Peter Pan ganti nama jadi Noah udah mulai bangkit lagi kan. Ini band tuh udah kembali lagi, udah mulai rame lagi gigs untuk band. Sementara boyband itu udah ditinggalin. Jadi orang pun fokusnya ke yang event Galaxy Superstar itu yang di TV swasta yang lain. Tapi dia kan cuman berapa sih, 2 sesi? Ya, berapa sesi ya kayaknya? 2 season itu aja. 2 season itu Kalau nggak aja. salah si Galaxy Superstar. Kenapa sih alasannya yang satu lahir sebelum berkembang, yang satunya lumayan lah one step ahead gitu. Tapi kenapa begitu susahnya kah mencari boy band atau memanage atau? Mungkin memang kurang ya minatnya orang, pandangan orang tuh terhadap boyband tuh ya harus Korean look. Gimana pun mau sekeren apapun boyband yang ada di Indonesia, mereka sudah berkiblatnya ke gimana Korea. sih face Korea tuh yang begini. I see. Jadi makanya susah ya. Susah. Girl band sama boy band Indonesia ini ya. Betul. Yang ada ujung-ujungnya jadi kayak vokal grup. Ya Oh, biasa aja kayak duo kayak gitu. Jadi mereka memisahkan diri dari kata boy band girl band. Jadi tuh Itu kan 15 tahun yang lalu ya. Kurang lebih ya, Heeh. 15 tahun. Kalau misalnya sekarang satu saat ada yang ada lagi. buat kompetisi boy band girl band gitu, menurut kamu akan kejadian sama dengan Sebetulnya 15 tahun yang lalu nggak? bakal tetap ada ya. Segmentasinya memang pencipta K-pop itu nggak ada matinya. Itu kan dari tahun berapa? Udah dari 2008 itu Jauh lama banget. ya. Sampai saat ini pencipta K-pop nggak ada matinya, dan mereka itu butuh yang namanya biasnya itu yang mereka kagumi sebagai apa yang mereka bayangkan gitu. Idol mereka tuh direfleksikan dengan ada yang ada di sini nggak sih, yang mirip-mirip idol mereka. Nggak bisa gitu dong ya, Nah, mestinya ya. iya. Nggak ada otentik. Iya. Nggak otentik gitu kan? Tapi mereka mengharapkan ada itu di sini. Oh ya, oke. Misalkan susah. miripnya si A, aku berharap nih si A ini ada yang bikin di Indonesia nih, bentuknya sama gini, formasinya sama, terus looksnya. Oh kalau sorry ya, kalau kita dalam sekolah nyontek gitu ya kalah terus. Iya, nah itu dia. Pasti kita a loser gitu kan. Betul. Nah kalau yang kayak seperti yang JKT48 ya, Itu itu beda kan lagi. Jepang kan. Itu Jepang. Tapi mereka lumayan bertahan loh. Oh, karena dia memang fansnya banyak banget itu. Itu Luar biasa. Dan manajemen aku balik lagi gini ya. Walaupun siapapun yang ada di depan layar, di belakangnya kita harus lihat dulu. Manajemennya seperti apa, sekuat apa, sekeren apa gitu. Kalau cuman mengkontrak tapi nggak di maintenance, ya mati juga. JKT kan terus berkembang Iya. dari generasi 1, 2, 3 terus dia. sekarang aja udah dan rame.
Udah Rame generasi sih? berapa nih Nggak tahu. udah mengadain konser dan lain-lain. Nah itu yang manajemennya bagus sih. Itu yang paling Jadi cuma pertama. dia yang bertahan. Bertahan. Walaupun mereka nggak ada boyband ya. Nggak ada kan? Dia hanya idol group Idol group aja. Dan semua emang bagus-bagus sih itu, dan fansnya pun banyak banget. Kan dan didominasi cowok. Kebalikannya kalau boyband dominasinya cewek. memang konsumsinya. Iya, memang Konsumsinya si ini kali. emang gitu ya. Jadi ada segmennya dari peminatnya. Oke lah. JKT ini kedepannya mungkin akan lebih bagus ya. Ternyata betul. Sampai sekarang itu terus produksinya bagus banget. Berarti mereka tidak stop dari tidak melalui kompetisi dan juga tidak melalui. Jadi mereka jalannya berbeda ya dengan boy band dan girl band yang betul. K-pop itu kan. Betul. Dari manajemen aja udah jauh Beda. berbeda. Dari manajemen. Nggak dicontek gitu ya. Kalau itu kan yang bagus gitu, nggak dicontek. Harusnya ada ya. Kalau memang ada yang bisa memproduksi satu grup gitu di maintenance dengan baik sih, aku yakin ada. Karena memang marketnya di situ, segmen untuk pencinta K-pop itu masih ada. Cuman gimana ini bertahan aja nih. Dan sekarang pertanyaan nih, kita ngomongin K-pop. K-pop itu sekarang juga di sini agak nggak begitu kedengaran atau masih? Kalau untuk fansnya, untuk menggemari K-pop world masih. Tapi untuk yang di sini kan di sini udah susah. Kalau untuk I-pop ya kita sebut. I-pop. Iya bener, I-pop. Udah susah muncul. Terakhir ya kalau dari dengar-dengar yang masih eksis ya Smash masih lah ya. Ya, tapi kan udah misah-misah lagi. Gitu. Dari girl band lain, Seven Icon nggak tahu. Cherry Bell mungkin. Ya, sekarang udah nggak ada. udah ada yang nikah ya. Udah nggak cari lagi dia. Iya, nah itu dia. Emang susah. Jadi perlu ada, mungkin kalau misalnya ada grup yang baru, harus ada adaptasi baru, harus ada marketing yang baru, menyesuaikan dengan apa sih yang cocok di Indonesia gitu. Kalau menurut kamu misalnya gini, ini kan kosong nih, girl band, boy band ini kan kosong gitu ya. Sebenarnya kan potensi banget kan melihat dunia digital sekarang. Aduh, yang nyanyi-nyanyi sendiri di layar kecilnya mereka aja banyak tuh, dengan suaranya juga not bad gitu kan. Itu kan sebenarnya menurut kamu apa sih, berpotensi nggak sebenarnya kalau sekarang nih dengan digitalisasi? Sangat sih sebenarnya. Kalau tergantung siapa yang ngelola aja. Kalau memang ada yang mau manage nih orang-orang gini, dipilih satu-satu dibanding harus ngadain audisi besar ya. Kita kan memanfaatkan era digital, melihat satu-satu di live gitu. Oh ini bagus, oke. Kita lock dulu, digabung ini cocoknya sama ini, yang bisa. Komitmennya apa yang harus kita, misalnya kita lakukan gitu ya, apa komitmennya kita kepada mereka supaya mereka bertahan gitu? Sebenarnya materi lagu juga ngaruh. Oke. Gimana misalnya grupnya udah terbentuk, tapi kalau ngeluarin single materi lagunya kurang meyakinkan gitu, malah jadi terpuruk ya? Counter balik sama fansnya, wah ini nggak cocok lah lu ngikutin girl band banget, boy band banget, nggak cocok. Nggak segampang yang kita pikirkan ya. Betul. Selain juga kita harus mengatur bagaimana si anggota bandnya ini hidupnya berkecukupan, kan? Itu dia. Itu yang paling penting. Itu dia, betul. Dan treatmentnya kan lumayan, harus kelihatan looknya bagus. Terus wardrobe-nya mesti keren gitu kan. Yang jadi beratnya bagi mereka kan, nggak bisa. Kalau untuk sendiri itu cukup berat gitu, jadi harus sama-sama gitu. Padahal kan Indonesia tuh kemarin kayaknya ngeliat di TikTok atau di mana ada beberapa 4 perempuan yang pakai baju-baju daerah gitu loh, baju Bali apa yang, tapi bahasa Inggris dia. Mungkin yang seperti itu bakal naik, akan nantinya gitu naik dengan ya mencampur dengan adat tradisi Indonesia gitu. Mungkin yang belum ada. Susahnya itu yang kamu bilang lagunya memang once kita mau cari lagu bagus, penciptanya juga keren, Wani Piro. Nah itu dia kan, memulai itu. Dan sebagai investor, manajemen yang akan memanage menaungi mereka
mikir kalau uangnya spending segini mereka nanti meledak nggak ya? Nah itu dia, jadi pertaruhan lah itu di situ. Memang kita harus sambil melihat industri musik juga sih yang ada di Indonesia ini mau kemana larinya, dan investor juga harus tahu juga dalam posisi ini bakal laku nggak sih? Sekarang memang mau kemana larinya industri musik? Nah, sebelum kita lari ke belakang layar, di depan layar dulu. Kalau yang aku lihat sekarang musik itu lebih banyak industrinya di indie ya, untuk band ya. Karena mereka butuh performing yang nggak terikat, yang nggak kaku gitu. Aku ngedenger musik-musik sekarang tuh bebas gitu. Genrenya tuh nggak cuma pop gitu. Nggak cuman rock aja, mereka bisa membuat genre baru. Bahkan ada yang disebutnya kayak anak-anak senja, itu lagu-lagu kayak gitu. Itu kan mereka sendiri yang menciptakan. Itu padahal kan dulunya nggak ada lagu pop senja. Apa sih sebenarnya pop senja tuh? Apa emang lagunya begini harus dikategorikan pop senja? Ada yang tipikal yang mencap bahwa ini tipikal lagu coffee shop. Apa maksudnya coffee shop? Kayak kan gitu mikir, genre apa sebenarnya ini? Ternyata itu munculnya ya langsung dari masyarakat. Jadi langsung yang lagi ngeriung di kafe-kafe gitu. Iya, nah ini loh cocoknya ini lagu senja, ini cocoknya lagu coffee shop. Ya gitu. Ini cocoknya lagu industrial gitu tipikalnya. Ini cocoknya lagu untuk underground. Mereka menamai dirinya masing-masing. Tapi sebenarnya secara apa ya, umum, general kan tetap aja itu masuknya ke pop, ke reggae, ke R&B, tetap gitu kan. Hanya sub-subnya itu makin lama makin udah sub dibikin sub lagi. Jadi sub sampai akhirnya kita bingung. Maksudnya ke atasnya gimana? Iya, terlalu banyak subnya itu. Jadi kategorinya udah. Terus kamu transisi dari depan sampai, nah kemudian kamu jadi boy band, dibilang nggak berhasil nggak enak juga ya, nggak berhasil boy bandnya dong, tapi duonya berhasil. Lumayan ada berhasil. Penghasilan lumayan dari situ. Nah tapi sekarang udah nggak ada, itu kan sekarang kayak 10 tahun yang lalu berarti kalian berkiprah. Nah berarti sekarang kamu fokus yang di belakang layar. Layar. In between transisi itu apa jadi awalnya aktor maksudnya? Iya, aku main di FTV beberapa kali jadi pemeran pembantu utama. Itu FTV udah sering di Mega Kreasi, PH-nya gitu kan. Udah Indosiar. Itu masuk agent nggak? Nggak, benar-benar real casting. Real casting, masuk iklan, lah beberapa iklan susu gitu. Masuk dari situ. Yang justru yang ini menarik. Ini melalui agent nih? Enggak, benar-benar casting. Enggak melalui agent. Jadi karena ada, sebelumnya, terus kamu ikut aja gitu? Karena sebelumnya udah ada modal waktu di BGB itu, aku melihat di belakang layar tuh gimana. Oh ada kru yang begini, oh ternyata nanya-nanya nih, kalau casting tuh gimana ya? Kalau casting, nah bekal dari situlah yang dijadiin modal saat ini. Jadi aku dari pemain itu beberapa FTV di Indosiar sama SCTV ya, itu aku ikutin terus. Sampai di fase kayaknya aku nggak harus ada di depan layar aja deh, ternyata di belakang layar juga seru. Banyak yang aku harus explore lagi tuh. Aku ikutlah salah satu temen aku di situ, Visitama Citra Cinema, itu PH pertama aku untuk bikin film layar lebar judulnya Bintang di Langit Belitung. Itu tahun 2015. Itu perjalanan aku di belakang layar. Bintang di Langit Belitung kayaknya benar deh. Iya, itu film layar lebar di tahun 2015. Itu syutingnya di Bangka Belitung, di Belitung. Nah, aku mulai mempelajari di situ. Sebagai apa? Udah mulai kerja sebagai sebagai tim produksi, casting director waktu itu. Casting director. Langsung dioperasikan kamera. Tapi sebelumnya aku udah paham nih, basic kamera itu udah paham. Waktu jadi casting director di situ, karena memang aku dari jeda. Pekerjaannya apa casting director itu? Menseleksi para talent sesuai karakter yang dibutuhkan dari PH itu. Misalnya ada karakter yang antagonis, cocoknya mana nih? Nah, itu kita sortir. Ini cocoknya ke sini, larinya ini usianya sekian. Terus karakter yang dibutuhkan ini. Kamu belajar nggak tuh?
belajar. Sebelumnya dari itu kan dari perjalanan ke 2015 itu yang di belakang. Kamu di belakang tadi Iya. itu. Jadi aku memerankan di depan layar, tapi aku menyerap yang di belakang layar. Ilmu-ilmu di belakang itu aku serap. Pengalaman berarti jam terbang ini. Iya, langsung aku praktek tanpa ada teori, tanpa ada berani juga kamu ya? Iya, langsung aja aku berbaur. Aku tuh kalau sama kru bukan lagi kayak malu-malu, udah aja ngobrol, mau sama PU kayak gitu, sama orang lighting, udah merangkul aja, nggak selalu kita harus deket sama artisnya gitu. Iya. Jadi aku dari situ udah mengenal, jadi casting director. Disitulah mulai dari 2015 sampai ke sini aku udah banyak mempelajari di belakang layar itu seperti apa. Ternyata lebih seru. Oh iya pastilah. Itulah yang aku, wah ternyata di belakang layar tuh rumit juga ya. Ternyata produksi itu nggak semudah yang aku pikirin. Aku pikir gini waktu itu, ketika aku syuting, misalkan contoh FTVA nih, harusnya 3 hari udah beres lah. Pikiran aku tuh udah begitu. Ternyata enggak. Setelah post production itu ada yang namanya editing, ada yang namanya revisi, bla 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 bla. Aku ngelihat, wah itu serumit itu ya. Ternyata untuk menghasilkan satu buah film itu nggak semudah apa yang kita bayangkan sebagai orang umum pada waktu itu. Oh, ternyata prosesnya banyak, tahapannya banyak. Udah ini ada revisi, ini ada ini. Nggak gampang ternyata. Dan kamu ikutin tuh? Ikutin. Di belakang. Dan aku seru di situ ngerasain bahwa begini ya ternyata dunia entertain yang benar-benar entertain itu justru kita lihat di belakangnya. Di belakangnya ini banyak politik ya, mungkin bisa dibilang politiknya entertain itu. Oh ada yang meloloskan si talent A udah masuk tapi jangan dulu, jangan pakai itu, kita ganti pakai yang ini. Ada yang sebabnya itu. Ya contoh secara umum lah, jangan yang spesifik gitu. Mungkin ada titipannya, ada orang titipan di situ. Jadi ini udah masuk, peran udah bagus, muka udah cocok, karakter udah cocok. Ada nih titipan satu, kayaknya gini aja. Bisnis juga ya. Kalau nggak nanti dananya ditarik. Nah iya, di situ kan kalau aku kan kerja sebagai casting director, udah tugas aku hanya mensortir, yang menentukan ya pihak di sana juga kan, sutradaranya termasuk terlibat juga kan, termasuk ya investornya juga di situ. Tapi aku nggak mau ikut campur, cuman tahu di belakang itu ada seperti itu. Makin kesini kompleks ternyata di belakang itu, nggak semudah yang dipikir. Dan kamu masih tertarik. Malah makin menarik gitu ya. Menarik kamu untuk involve di situ, nggak yang aku di depan layar aja daripada di belakang. Aku malah pengen tahu. Jadi tantangan yang ternyata memang rumit ya. Makin kesini ketemu PH besar sampai ke label musik, aku main di belakangnya. Beberapa kali aku nyiptain lagu juga, sampai lagu terakhir yang aku ciptain itu untuk OS film Gerbang Setan yang baru tayang kemarin. Itu aku ciptain juga lagunya. Jadi aku melihat di belakang itu seperti apa sih. Ada ya kesempatannya untuk belajar di sini, aku belajarin. Aku belajar di sini, aku belajar. Nah, berapa lama dari hasil belajar kamu dari depan layar, kemudian transisi ke belakang layar sampai kamu memutuskan menjadi DOP? Kan banyak status kamu banyak ya? Iya. Singer, pencipta, apalah banyak gitu, aktor gitu. Ya, kalau untuk peralihannya itu 2018 kalau nggak salah ya. 2017, 2018. Hampir pandemi tuh. Pengen itu ngelihat teman itu nyuruh minta buatin ini dong, kayak dokumentasi. Aku rekam, langsung aku praktek nih yang sebelumnya aku terapin ya aku praktekin gitu. Oh ternyata kok hasilnya, kata temen itu, ini bukan dokumentasi, ini udah jadi sinematik. Menurut mereka ini udah bukan cuman sekedar ngerekam video terus jadi, tapi ada nyawanya di situ. Kenapa nggak bikin video klip? Cobalah waktu itu bikin video klip. Oh iya bagus ya ternyata hasil. Ada lagi klien yang nggak sengaja gitu ya untuk coba bikin, oh ternyata bagus. Dari mulut ke mulut nyebar sampai di satu label tertarik. Udah pakai ini aja video klipnya ini. Bagi mereka apa yang menjadi kekuatan kamu dalam membuat video klip itu? Nah itu dia, aku selalu menanyakan dulu sama klien,
karakter yang kamu mau dalam video ini apa. Jadi kan ada seorang videographer atau DP itu yang sangat idealis ya, maunya begini udah jadi gimana gua aja gitu bagi si videographer. Banyak bukannya ya? ada ya. Nah, iya. Banyak. Gitu loh, banyak. Soalnya sini kan juga PH kan. Iya. Nah, mereka menentukan idealisme diri sendiri. Kalau aku nanya ke dia, ke klien itu, karakter kamu di lagu ini apa nih? Oh begini. Oh cerita lagunya begini. Yuk kita susun dulu. Aku bikin dulu storyboardnya. Kamu gini ya, nanti gini di menit sekian begini tersusun. Jadi udah. Dan kamu diskusikan itu maksudnya menjadikan diri kamu satu tim dengan mereka yang di depan layar. Betul. Jadi pada saat mereka acting depan layar udah sangat mudah untuk diresapi gitu. Iya. Jadi istilahnya tuh kayak kalau dalam buat film tuh udah ada readingnya dulu. Dia udah mengetahui bahwa karakter yang kamu mainkan di video klip itu seperti ini. Kamu buang dulu karakter kamu yang sekarang karena lagu kamu sama karakter kamu yang ini tuh nggak cocok. Jadi kamu buang dulu, pindah ke karakter kamu yang ada di lagu ini. Kalau memang harus nangis ya nangis.